Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran dalam program pelatihan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Astriani Saparina. Yang kedua ada Andrea Olivia Jasmine. Yang ketiga ada Indiani. Yang keempat ada Nur Ifani Dwi Rizky Putri. Dan yang kelima ada Kurni Yuliana. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kurni Yuliana. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Kurni Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi dan juga pelatihan. Konsep evaluasi. Evaluasi dalam arti luas yaitu merupakan suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran yaitu merupakan suatu proses berkelanjutan mengenai pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Menurut Febriana tahun 2019, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, khususnya evaluasi pembelajaran, yaitu diantaranya ada: pertama, kegiatan evaluasi adalah proses yang sistematis. Artinya, evaluasi dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi ini bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung, dan juga pada akhir ketika program itu dianggap selesai. Kedua, dibutuhkan berbagai informasi atau data terkait objek yang sedang diteliti. Dalam kegiatan pengajaran, data yang dimaksud ini dapat berupa perilaku atau penampilan peserta didik selama mengikuti pengajaran, nilai hasil ulangan ataupun tugas-tugas, dan sebagainya yang diberikan selama proses pengajaran. Nah, nantinya, berdasarkan data tersebut, dapat diambil suatu keputusan sesuai dengan maksud dan tujuan evaluasi yang sedang dilaksanakan. Dan yang ketiga, tidak terlepas dari berbagai tujuan pembelajaran yang dicapai. Tanpa menentukan tujuan terlebih dahulu, maka tidak mungkin dapat menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik. Hal ini karena pada setiap kegiatan penilaian membutuhkan suatu kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang dinilai. Selanjutnya, pelatihan. Pelatihan ini merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menekankan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Pelatihan ini ditujukan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan, di mana nantinya bakal keterampilan tersebut dapat dijadikan bakal usaha. Pelatihan ini lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik atau warga masyarakat agar mereka memiliki kompetensi di bidang tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk kesejahteraan hidupnya. Menurut Romadianti tahun 2021, dalam dunia pendidikan dan pelatihan, evaluasi juga merupakan bagian dari fungsi lembaga manajemen pelatihan. Karena melalui evaluasi, lembaga pelatihan dapat memperoleh masukan terkait dengan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat selalu memberikan pelatihan yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelatihan. Perkenalkan, nama saya Nur Ifani Dwi Rizky Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran dalam pelatihan menurut para ahli. Menurut Soekarti, evaluasi merupakan proses sistematis pengumpulan dan penganalisaan data untuk pengambilan keputusan. Dan dari aspek program, evaluasi dapat diartikan suatu kegiatan pengevaluasian yang dilakukan secara berkesinambungan dan ada dalam suatu organisasi. Menurut Winer dan Desimon, evaluasi program pelatihan merupakan pengumpulan secara sistematis terhadap informasi deskriptif dan penilaian yang dilakukan untuk membuat keputusan pelatihan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, modifikasi, aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Sejalan dengan pengertian dari Winer dan Desimon, Kasuan menambahkan ada 3 poin penting dalam informasi tersebut. Yang pertama ada deskriptif, yang dimaksud memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi dan setelah terjadi. Sedangkan informasi penilaian mengkomunikasikan pendapat atau kepercayaan tentang apa yang terjadi.
Kedua, penilaian meliputi pengumpulan informasi secara efektif menurut rencana dan ditentukan sebelumnya untuk memastikan bahwa informasi itu cocok dan bermanfaat. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk membantu manajer, karyawan, dan profesional HRD membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai program dan metode. Perkenalkan, nama saya Astriani Saparina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau tujuan dari evaluasi pembelajaran dalam program pelatihan. Manfaat evaluasi pembelajaran pada pelatihan. Evaluasi pembelajaran pada program pelatihan memiliki fungsi dan manfaat sebagai pengendali proses dan hasil program pelatihan, sehingga akan dapat dijamin suatu program pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien. Berikut beberapa tujuan dan manfaat evaluasi pelatihan. Yang pertama, menemukan dan menganalisa informasi mengenai pencapaian tujuan dalam jangka pendek atau jangka panjang program pelatihan. Yang kedua, mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya. Yang ketiga, mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan yang sesuai dengan perkembangan situasi dalam organisasi atau program pelatihan. Yang keempat, mengetahui reaksi peserta terhadap sebagian atau keseluruhan program pelatihan. Yang kelima, mengetahui hasil pembelajaran peserta. Yang keenam, mengantisipasi tindakan tertentu ketika diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Yang ketujuh, mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja serta masalah-masalahnya. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui opini pemimpin dan bawahan peserta mengenai hasil pelatihan, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampaknya bagi organisasi di tempat peserta bekerja. Perkenalkan, nama saya Andrea Alivia Jasmine. Di sini saya memaparkan materi tentang tujuan evaluasi pembelajaran dan tujuan pelatihan. Mohon disimak videonya. Yang pertama ada tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang telah disampaikan apakah sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Selain itu, tujuan evaluasi dalam pembelajaran menurut Nana Sujana adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. 2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. 4. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Menurut Karel dalam Salinding mengemukakan 8 tujuan program pelatihan, antara lain yang pertama ada memperbaiki kinerja, meningkatkan keterampilan karyawan, menghindari keusangan manajerial, memecahkan permasalahan, orientasi karyawan baru, persiapan promosi dan keberhasilan manajerial, memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel, dan yang terakhir, bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi sasaran daripada pelatihan tersebut. Dalam pelatihan tersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin dicapai. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Menurut Widodo, mengemukakan bahwa tujuan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja,
mencegah kedaluarsaan, kemampuan, dan pengetahuan personel, meningkatkan perkembangan, kemampuan, dan keahlian personel. Perkenalkan, nama saya Indiani dengan NPM 1921030034. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model-model evaluasi dalam program pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam berbagai studi tentang evaluasi, tentunya terdapat banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli, yang mana model-model evaluasi ini dapat dipakai dalam evaluasi program pelatihan. Model-model tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diskrepansi model atau model kesenjangan menurut Profus, yang mana model ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku atau standar yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja atau performance yang sesungguhnya dari program tersebut. Dalam model ini memiliki 5 tahap, yaitu desain, instalasi, proses, produk, dan membandingkan. Yang kedua yaitu CAPP atau Context, Input, Process, and Product Models menurut Daniel Stavelebim. Evaluasi model ini dapat ditetapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Responsive Evaluation Model menurut Robert Stacks. Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif naturalis. Yang keempat yaitu Formative Summative Evaluation menurut Michael Scriven. Dalam hal ini, evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi ini berkisar pada kebutuhan yang dirumuskan oleh orang-orang dalam program. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program, sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Yang kelima yaitu Measurement Model menurut Edward Thorndike dan Robert Ebel. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang keenam yaitu Goal-Free Evaluation Approach menurut Michael Scriven. Model evaluasi bebas tujuan ini maksudnya bahwa semua evaluator atau penilai bebas mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh nyata atau konkret dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.